Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali di kesempatan ini kita akan lanjutkan insyaallah di halaman 16. Kemudian kata beliau, walaqad kana as-sahabatu ridwanullah alaihim himamuhum 'aliyah la yas'aluna illa 'anil jannah wa la yuriduna illa iyyaha. Dan sungguh para sahabat ridwanullah alaihim, mereka para sahabat himamuhum ma'aliyah, tekadnya mereka, obsesinya mereka, cita-citanya mereka aliyah, betul-betul tinggi, mulia. Ya. Mereka ini ibu-ibu sekalian, para ummahat, kaum muslimat, para sahabat adalah orang-orang termulia di kalangan umat ini. Setelah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani, untuk menjadi sahabat manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diterangkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para sahabat ini adalah hati-hati yang begitu bersih dan mulia. Dipilih mereka untuk menemani junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Cita-cita mereka tinggi, obsesi mereka tinggi. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Tak boleh mereka menjadi pribadi-pribadi yang hidup tanpa arah, menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang obsesinya, tujuannya, cita-citanya rendah. Nggak boleh. La yas'aluna illa 'anil jannah. Mereka nggak pernah minta kecuali surga. Wala yuriduna illa iyyaha. Dan nggak ada yang mereka inginkan kecuali apa? Surga. Ini Ibu, para ummahat, kalau kita sudah berada dalam tingkatan yang seperti ini tuh luar biasa. Orang-orang yang sudah paham tentang hakikat dunia. Ngapain dikejar dunia itu? Kalau pada ujungnya, kalau pada pengakhirannya adalah kesirnaan. Hilang, lenyap. Berarti apa? Sementara doang. Orang yang berakal, orang yang obsesinya tinggi, pastilah menginginkan kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, yang lebih wah lagi. Yang tidak akan hilang selama-lamanya. Yang tidak akan sirna selama-lamanya. Makanya kan sudah lewat kemarin petikan-petikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa dunia itu telah menipu kita. Wa gharratshumul hayatud dunya. Dan kehidupan dunia betul-betul telah menipu mereka. La ilaha illallah. Itulah kita Ibu, para umat. Alhamdulillah kalau kita ikut kajian itu. Ikut ya menyirami hatinya kita. Kalau tidak bisa bablas Ibu.
Tenggelam kita, hanyut kita dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kerakusan, ketamakan, ketidakpuasan, itulah yang akan menghiasi hidupnya kita. Tidak pernah puas. Karena yang menjadi ukuran kesuksesan kita adalah materi. Tidak ada puasnya. Kita capek melihat kenikmatan-kenikmatan, pencapaian-pencapaian orang lain. Kita lupa tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sadar bahwa ternyata dunia itu akan berhenti, akan hilang, akan punah. Subhanallah. Lihat nih. Di hadapan kita para sahabat radhiyallahu taala anhum. Gak ada katanya. Mereka nggak menginginkan kecuali surga. Mereka nggak meminta kecuali surga Allah. Makanya nanti akan datang tuh. Akan datang di bawah kita ini beberapa kisah yang menunjukkan kebenaran pernyataan yang telah kita sebutkan tadi. Bahwa memang para sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ini kita singkat karena hadisnya panjang, kita ingin tekankan pada intinya saja insyaallah. Qala al-Imam Bukhari haddatsani Muhammad ibnu Abdurrahman qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Wuhaib an Yahya ya an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah riwayat Bukhari bahwa pernah di suatu hari seorang A'rabi, seorang Badui. A'rabi itu orang-orang yang tinggal di pedalaman, termasuk karakteristik mereka itu ya, termasuk karakteristik mereka itu adalah apa? Jauh dari ilmu agama. Itulah yang mendominasi keadaan A'rabi, orang pedalaman. Datang dia menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faqala, kemudian dia bertanya, ya, dullani ala amalin idza amiltahu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku melakukannya, dakhaltul jannah. Aku akan masuk ke dalam surga. Ya kan? Ya kan? Ini menunjukkan apa? Himmatuhum aliyah. Betul-betul obsesinya mereka, targetnya mereka, cita-citanya udah tinggi. Surga. Ada yang lebih tinggi dari surga, Ibu. Kaum muslimat. Ada kenikmatan yang lebih baik dibandingkan nikmat surga. Tanggung-tanggung. Kalau kita, tolong dong ceritakan kepada gimana caranya melapangkan rezeki. Kalau udah materi-materi tentang itu, pembahasan-pembahasan, melek matanya kita. Tips-tips sukses menjadi penguasa sukses. Tips-tips agar pintu-pintu rezeki terbuka. Oh, kalau pembahasan tentang itu senangnya kita. Nah, bagaimana cara menjadi pejabat yang sukses, pengusaha yang sukses? Bagaimana cara meraih laba sebanyak-banyaknya? Kalau pembahasan tentang itu, luar biasa. Semangat kita. Itulah kita. Padahal itu semuanya akan berakhir. Coba lihat. Nggak tanggung-tanggung kalau nanya kepada Nabi SAW. Kan dari pertanyaan seseorang itu menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang ada pada diri. Tanyanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan biar rezeki saya lancar. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang apabila saya lakukan, kemudian posisiku, pangkatku, jabatanku akan semakin melejit. Kadang mereka bertanya. Idza amiltahu dakhaltul jannah.
Kalau saya benar-benar melakukan, mengamalkan amalan tersebut, saya masuk surga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Pikiran mereka surga. Nggak ada yang dia tanyakan kecuali surga Allah. Nggak ada yang dia inginkan kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Engkau menyembah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Nabi tanamkan tauhid. Nabi ajarkan tentang arti konsekuensi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rob yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa tuqimus shalah. Kamu tegakkan sholat. Sholat 5 waktu. Wa tu'adduz zakah. Kamu keluarkan zakat al-mafruḍah yang wajib, zakatul mal. Wa tasumu Ramadan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Qala, maka ketika dia mendengarkan itu, dia mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh katanya, la azidu ala hadha. Alhamdulillah. Katanya, kata sang A'rabi Badui ini, ya, katanya, walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala. Saya nggak akan tambah terhadap apa-apa yang telah diinformasikan, diperintahkan, dibocorkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia akan menjaga tauhidnya, dia akan menjaga sholatnya, dia akan menjaga zakatnya, dia akan menjaga puasa Ramadannya. Falamma walla rajul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sang lelaki A'rabi tersebut pamitan, berpaling meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamit dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba Ibu perhatikan. Man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadha. Siapa yang kepengen melihat laki-laki dari penduduk surga, maka hendaknya dia menengok dan melihat orang tersebut. Ya, subhanallah. Barang siapa, kata Nabi di hadapan para sahabat, barang siapa yang pengen melihat sosok lelaki yang menjadi penduduk surga Allah, lihat orang itu. Artinya orang tersebut divonis oleh Nabi sebagai penduduk surga. Subhanallah. Ibu, kalau dapat hadis-hadis yang seperti ini, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan juga dong aku itu sebagai penduduk surga. Anta minhum, kamu masuk dari orang-orang tersebut. Kalau ibu-ibu dapat tentang hadis-hadis seperti itu, vonis Nabi terhadap person-person sebagai penduduk surga itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi. Soal masuk neraka dan surga itu bukan haknya Nabi, Ibu. Tolong dicamkan baik-baik ini. Tolong dicamkan baik-baik. Karena ini permasalahan akidah. Soal hidayah di tangan Allah. Soal syariat di tangan Allah. Artinya ya syariat itu bukan dibawa Nabi.
bukan dibuat oleh Nabi. Tolong dicamkan baik-baik itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan, hanya meneruskan. Pembuat syariat itu Allah. Jadi jangan katakan pembuat syariat itu Nabi, bukan. Nabi Muhammad, bukan. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi digantikan itu, Bu, ya. Ya. Satu, vonis surga neraka yang tentuin Allah. Apa yang disebutkan oleh Nabi ini, si fulan, si Alan masuk surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu bukan dari Nabi, tapi itu dari Allah, wahyu. Yang berikutnya, Ibu, yang harus kita ketahui, ya, bahwa pembuat syariat itu Allah. Ya. Jadi Nabi katakan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahli jannah. Siapa yang senang, kepengen melihat lelaki dari penduduk surga, lihat itu tuh, lihat orang itu tuh. Itu wahyu itu dari Allah itu. Wahyu dari Allah. Kenapa? Nabi itu sosok manusia biasa dalam hal ini. Nabi itu sama sekali nggak bisa mengetahui perkara gaib. Perkara gaib itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Lihat tuh. Dari obsesinya, pertanyaan yang begitu tinggi, dia pun kemudian menjadi sosok yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanya itu tadi. Syahidnya itu, Ibu. Intinya, Ibu, apa? Dullani ala amalin idza amiltahu dakhaltul jannah. Tunjukkan dong, wahai Rasul, amalan yang bila aku amalkan, aku akan masuk surga. Itu kan, ya, itu kan luar biasa tuh. Pertanyaan yang muncul dari apa? Himmatun aliyah, obsesi, target, cita-cita, keinginan, harapannya luar biasa tinggi. Ya, subhanallah. Kemudian lagi, Ibu, qala Imam Bukhari, haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Ishaq, sampai panjang ini, Ibu. Saya bacakan lagi intinya sampai ke akhir dari hadis tersebut. Ya. Intinya hadis ini, Ibu, Nabi melihat, ya, melihat para sahabatnya dalam sebuah mimpi. Mimpi Nabi. Kemudian beliau tertawa. Para sahabat mengatakan, "Loh, kok engkau tertawa, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Nabi, aku diperlihatkan dari umatku itu, mereka sedang bertempur di lautan. Ya. Ada di antara mereka yang ya luar biasa. Ya. Sebagai seorang raja. Luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan itu, fakultu, maka Anas bin Malik pun mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Wahai Rasul, doakan saya agar aku bisa masuk dalam barisan umatmu tadi itu yang luar biasa, perkasa, pemberani, yang rela berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala anta minal awwal. Anti minal awwalin. Bahkan kamu itu, ya, kamu itu termasuk dari, itu hadis Anas bin Malik dari Ummu Haram bintu Milhan. Lihat ini, wanita yang sahabiah luar biasa. Ud'ullah faqalat ud'ullah ayyaj'alani minhum. Doakan aku juga, perempuan ini. Doakan aku juga agar masuk dalam barisan itu yang bertempur di medan pertempuran. Kala Nabi, anti minal awwalin. Kamu termasuk dari orang-orang yang pertama itu. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya, masih di halaman 18. Qala Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, haddatsana Qurrah bin Habib. Qala haddatsana Iyas ibn Abi Tamimah. Sampai akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Qala ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ib'athni ila athari ahlik.
indaka faba'athaha ilal ansar fabaqiyat alaihim sittata ayamin wa layalihinna fashtadda dhalika alaihim fa'atahum fi diyarihim fashaqau dhalika ilaih وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا wa baitan yad'u lahu bil afiyah falamma raja'at bi'at sumra'atun minhum faqalat والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار قال ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر ولجعل الجنة حطرا. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sekalian, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, pernah di sebuah kejadian, ya, ada wabah yang menimpa para sahabat itu. Para sakit semua sahabat di saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, memasuki rumah-rumah para sahabat itu, satu persatu didatangi untuk didoakan kesembuhan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah selesai, Nabi mendatangi rumah satu persatu. Ternyata ada wanita, seorang perempuan yang mengikuti beliau. Beliau mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq innallaha minal ansor." Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa sebuah kebenaran. Saya adalah wanita dari kalangan Ansor. Bapakku juga dari kalangan Ansor. Tolong dong doakan aku sebagaimana engkau telah mendoakan kebaikan untuk kalangan Ansor. Kala Nabi masyid. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu inginkan aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu, ya, maka aku doakan. Kalau engkau ingin bersabar di atas semua musibah ini, walakil jannah, maka kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu, lihat ibu, apa jawaban perempuan sahabiah yang mulia ini ketika diperhadapkan dengan dua pilihan. Kamu mau aku doakan untuk sembuh, ataukah kamu mau bersabar, maka apa yang kamu jalani dari musibah tersebut akan diganti oleh Allah dengan surga. Subhanallah. Kalau kita ibu di sekarang ini pinginnya itu yang nyata-nyata ibu. Kalau berkaitan dengan perkara gaib, kita rada-rada gimana ya? Malas-malasan. Nabi sudah katakan ibu, ya. Nabi sudah katakan apa ibu? Ya. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnahnya sholat subuh itu ibu. 2 rakaat sebelum sholat subuh kita. Itu lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isi. Ibu, kaum muslimat, itu Nabi loh yang sampaikan itu. Bukan kepala sekolah. Bukan menteri. Bukan presiden. Nabi yang bocorkan itu. Untuk kita semuanya. Ya. Nabi yang bocorkan kepada kita semuanya. Bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya. Lah kita kok dengan santainya, bahkan dengan tanpa penyesalan, terkadang mengabaikan 2 rakaat sholat sunnah subuh tersebut. Tapi coba, kalau dikatakan siapa yang sholat sunnah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh dapat 1 juta. Wah, nggak pernah ketinggalan kita di setiap hari ini. Kenapa? Karena sebagian dari kita itu pinginnya yang real aja, yang langsung, ya, nyata di hadapannya gitu. Tapi enggak untuk setiap seorang muslim dan muslimah yang berbicara perkara gaib dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bal asbir. Lihat, sebuah mauqif, sebuah sikap yang luar biasa. Qalat bal asbir. Akan tetapi aku akan bersabar. Dia bersabar. Dia nggak ingin didoakan sembuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sah-sah saja untuk dilakukan. Boleh, boleh. Wala aj'al al jannah khotana. Saya nggak mau, saya nggak ingin surga itu kemudian hilang dari.
Oh, luar biasa Ibu. Ya, luar biasa ini sikap dari manusia-manusia yang termulia. Kemudian kata beliau, "Famauqifu sahabati ajibun." Maka mauqif sikapnya sahabat ini ajibun, betul-betul mengherankan, betul-betul ya mengagumkan. Luar biasa Ibu. Tahmilul amrad wal ju' wal masyaq wa mufaraqatul awtan wal ahibba wa wajahul kufa bisuyub ila ghairi dhalik ibtigha'a minhum lil ajr wat thawab wal jannah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Katanya, dan sikapnya para sahabat ini, mauqifnya para sahabat betul-betul mengagumkan, mencengangkan. Mereka rela memikul sakit, wal ju', rasa lapar, wal masyaq, beragam cobaan, wa mufaraqatul awtan. Mereka rela meninggalkan tanah kelahiran mereka. Ibu, orang muslimat, dimanapun kita berada, kalau itu bukan kampung halamannya, kita pasti apa? Ingin kita kembali lagi ke kampung halamannya gitu. Oh, di situ kita dilahirkan. Di situ kita dibesarkan. Cinta. Tapi lihat ini. Mereka rela tinggalkan apa? Mufaraqatul awtan wal ahibba. Mereka rela tinggalkan tanah kelahiran mereka. Orang-orang yang mereka cintai. Tak jarang di antara sahabat. Tinggalkan bapaknya, ibunya, bininya, anak-anaknya, cucunya. Orang-orang yang dia cintai, Ibu. Demi apa? Islam. Demi apa? Ikut dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wawajahul kufar bisuyuf. Mereka rela menghadapi orang-orang kafir dengan pedang-pedangnya mereka. Nyawa ini, Ibu. Nyawa taruhannya ini. Ila ghairi dzalik. Demikian pula sikap-sikap yang lainnya. Subhanallah. Ibtigha'a minhum al-ajr wa thawab wal jannah. Tidaklah yang mereka lakukan ke semua itu kecuali ingin mengharapkan pahala, balasan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Subhanallah. Hah? Ibu, betul-betul luar biasa Ibu. Rela memikul ke semua itu dalam rangka untuk mencari surga Allah, pahala di sisi Allah. Amma nahnu fa ilallahil mushtaka. Mas'alatul i'dad lil akhirah wal jannah fi dzalika azizun 'inda katsirin minar rijal fadlan 'anil nisa illa man rahima rabbi innahu huwal azizur rahim. Katanya, kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah, adapun kita, adapun kondisinya kita, hanya kepada Allah sajalah kita mengadu. Nah, masalah mempersiapkan akhirat bersungguh-sungguh adalah perkara yang berat di kebanyakan manusia, dari kalangan laki-laki apalagi perempuan. Ya subhanallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ibu, para umat, mengingatkan diri pribadi dan kepada para umat sekalian. Mari dong, jangan kita lalai untuk mempersiapkan akhiratnya kita. Jangan. Ya. Karena itu kehidupan yang kekal abadinya kita. Karena dunia ini hanya bersifat sementara. Bukan berarti kita nggak mengambil bagian dari kehidupan dunia. Silahkan. Silahkan nikmati dunia itu. Silahkan mengambil bagian dari nikmat tersebut. Bagian kita di dunia. Tapi jangan jadikan itu sebagai obsesi. Jangan jadikan itu semua sebagai apa? Sebagai puncak dari cita-citanya kita. Kamu terlalu rendah. Cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah adalah apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal jid wal ijtihad fi ta'ah yusilu ila tariqil mustaqim alladzi la wijaja fihi. Bersungguh-sungguh
berjuang dalam ketaatan, maka akan mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Sungguh-sungguh. Kok untuk urusan dunianya kita betul-betul bersungguh-sungguh. Untuk urusan akhiratnya kita loyo, lemah, tidak seambisi, sebesar ambisinya kita mengejar dunia. Kan ini ada yang salah ini kalau sudah gini modelnya. Pesawat mau berangkat umroh. Pesawatnya jam 12 malam. Gak tidur-tidur. Persiapan sejak siang. Gak tidur-tidur. Melek terus. Melek terus, Ibu. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat. Mau pergi mudik. Pesawatnya jam 1 malam. Oh, gak tidur-tidur dia. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat. Begitu besarnya persiapan dia untuk menghadapi dunianya. Giliran akhiratnya kita, Ibu, takui dirinya kita bermalas-malasan. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan membukakan pintu-pintu kami, jalan-jalan kami. Itu intinya, Pak. Berusaha, bersungguh-sungguh. Innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang muhsin yang berbuat baik. Kata beliau, amarallahu azza wa jalla bidzalik faqal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara tersebut dalam firman-Nya, wajahadu fillahi haqqa jihad. Dan berjihadlah kalian, sungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajahidu, kerahkan kemampuannya kita. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sahih Muslim an Abi Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat, kata Nabi, semangat kamu terhadap perkara-perkara yang membawa kemanfaatan untuk kamu. Semangat kamu untuk perkara yang bermanfaat. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jazan. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang loyo, pesimis, nggak boleh. Jadi ada 3 ini nasihat Nabi, Ibu, dalam petikan ini. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat. 1. Wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Untuk mendapatkan apa yang bermanfaat itu, jangan andalkan diri kamu. Tapi apa? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Yang kedua itu. Orang nggak akan berhasil, Ibu. Orang yang akan keluar hanyalah kesombongan, gurur. Kalau dia nggak minta tolong kepada Allah. Dia sadarkan pada kemampuannya. Itulah selemah-lemah orang itu. Obsesinya tinggi. Tapi hanya mengandalkan otaknya. Hanya mengandalkan kecerdasannya. Hanya mengandalkan kemampuannya. Hanya mengandalkan usahanya. Itu orang yang lemah itu. Orang yang kuat adalah orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Orang yang kuat adalah orang yang selalu memohon bantuan kepada Allah. Itu orang yang kuat itu. Kita lemah. Kita lemah. Kita lemah. Semangat terhadap perkara yang bermanfaat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jazan. Nasihat yang ketiga, jangan kamu malas-malasan. Jadi malas-malasan itu tercela dalam Islam. Makanya para sahabat mengatakan apa? Sungguh saya itu paling marah. Saya itu paling benci melihat orang yang tidak sibuk untuk urusan dunianya, tidak pula sibuk untuk akhiratnya. Tercela. Islam itu bukan agama yang menuntun kita untuk bermalas-malas, nggak boleh. Umat Islam itu adalah sosok umat pribadi yang bersemangat, optimis, nggak boleh menjadi pesimis, ibu-ibu.
Kamu boleh menjadi pribadi-pribadi yang pesimis, ibu-ibu nggak boleh. Wa qauluhu ihris ala ma yanfa'uk, maka ucapan Nabi, bersemangatlah kamu terhadap perkara yang bermanfaat, yanfa'uka fi dunyaka wa akhiratik. Kamu bersemangat dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kamu. Nabi nggak suruh kita berleha-leha di dunia ini, bermalas-malasan. Usaha, buka toko, ya gitu aja lah. Kalau Allah takdirkan kaya-kaya kita, enggak. Kerahkan kemampuannya kita. Olah itunya. Tokohnya, sekolahnya, kantornya olah. Yang penting ke semua itu tidak melalaikan kita dari beribadah. Semangat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa qauluhu wala ta'jazan. Nah anil ajaz. Jangan kamu malas kata. Ini perintah dari Nabi yang berisikan apa larangan untuk kita apa? Bermalas. Ala annal ajaz qad yakunu ahwan minal qasr. Fa innahu qad yakunu bisababi maradin aw shaykhuha aw nahwi dzalik bi khilafil qasr. Fa innahu madmumun mutlaqan. Ini perintah untuk malas, untuk lemah. Wala ta'jazan, jangan kamu lemah. Al-ajiz itu lemah, jangan kamu lemah, jangan kamu menjadi pribadi-pribadi yang pesimis. Nahyun anil ajizi, larangan dari apa? Lemah. Harus kuat ibu, harus optimis. Ala annal ajza qad yakunu ahwan minal kasal. Padahal ajiz itu merasa lemah itu kan masih mending dibandingkan al-kasal, malas. Ta'jaz, lemah, al-kasal, malas. Fa innahu qad yakunu bisababi marad aw shaykhuha aw nahwi dzalik. Karena bisa jadi lemah itu disebabkan apa? Sakit. Lemah itu al-ajaz. Ibu bedakan al-ajzu wal kasalu. Al-ajaz itu lemah, al-kasal malas. Katanya ini beda-beda tipis ibu. Cuman kalau mau diteliti lagi lebih dekat bahwa ya al-ajz lemah itu yaitu lebih ringan dibandingkan malas. Ya. Karena lemah itu bisa jadi karena apa? Sakit. Ya, bisa jadi karena sakit. Bisa jadi shaykhuha karena usia tua. Nggak kuat lagi. Yang biasanya dia mungkin ya sholat malamnya dahulunya 8 rakaat, tutup 3 rakaat. Udah tua. Cuma bisa apa? Sholat witir doang. Lemah. Ya. Bikhilafil kasal, berbeda dengan al-kasal, malas. Fa innahu madmumun mutlaqan. Kalau ini tercela secara mutlak. Malas itu tercela secara mutlak. Kalau lemah bisa jadi karena sakit, ya. Bisa jadi karena apa? Faktor usia. Wal kasal biddun nasyab. Dan malas itu lawan dari ulet, giat, nasyab, giat, ulet, semangat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi minhuma. Dan Nabi itu berlindung kepada Allah dari dua penyakit ini. Penyakit apa? Al-ajaz wal kasal. Lemah, pesimis, dan kasal, pemalas. Yaqul Nabi dalam petikan doanya harus dihafal ini ibu, bagus dihafal, dipanjatkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Muttafaqun alaih min hadits Anas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Sifat lemah dan malas. Baca ini ibu. Baca ini ibu. Hafalkan, panjatkan. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Muttafaqun alaih min hadits Anas. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah fi Miftah Daris Sa'adah. Ya, telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Ya.
Annal ghaflah wal kasal huma aslul hirmani. Nah, ingat-ingat. Ghaflah, lalai, kelalaian, kemalasan, inilah dua perkara yang menjadikan sumber tercegahnya seseorang dari kebaikan. Lalai dan malas. Huma aslul hirman. Dua perkara ini, dua sifat inilah, dua karakteristik inilah yang akan menghalangi seseorang dari kebaikan-kebaikan. Wasyair yaqul, dan penyair Arab, seorang penyair mengatakan, walam ara fi uyubin nasi aiban. Saya tidak melihat ada sebuah aib kekurangan pada manusia kanaksil qadirina ala tamami, sebagaimana aibnya orang yang mampu, ya, yang mampu untuk mencapai kesempurnaan kebaikan, tapi tidak berusaha, tapi dia tidak berusaha untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Dia mampu dia untuk meraih kebaikan tersebut, mampu dia untuk meraih yang lebih bagus, ibu-ibu sekalian, tapi dia apa? Gak ingin meraihnya. Kenapa? Faktor malas. Dia mampu dia pergi umroh, mampu dia. Oh, ada duit, oh, ada sehat, gak ada yang halangi dia. Tapi apa? Gak pergi, itu aib sudah itu. Mampu dia untuk melakukan hal-hal yang positif, lebih sempurna, lebih bagus lagi, tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena malas. Walam arafi uyubin nasi aiban khanaksil qadirina ala tamami. Dia mampu untuk meraih kesempurnaan yang lebih bagus, tapi dia nggak lakukan. Itulah sebenarnya aib itu. Aib itu. Itulah aib. Itulah kekurangan. Wal maqbun fid dunya man razaqahullahu sihhatan wa faraghan walam yastaghilhuma fima yanfa'uhu. Dan orang yang tertipu, ibu, dicamkan itu, ibu. Ibu diingat-ingat itu, ibu. Al-maqbun fid dunya. Orang yang tertipu di dunia ini adalah orang yang telah Allah rezekikan, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan dan masa luang. Faragh, masa luang. Akan tetapi dia tidak memanfaatkan kedua nikmat tersebut, sehat dan masa luang, dalam perkara yang bermanfaat. Gak ada lagi orang yang ketipu dengan yang kedua perkara ini, ibu. Hah? Sudah sehat, sudah ada waktu luangnya, tapi dia nggak manfaatkan dalam perkara yang bermanfaat. Ibu, para ummahat, kaum muslimat, kita bisa berkumpul di majelis online ini, itu juga apa? Itu faragh, waktu luang, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah berikan kita kesibukan, nggak bisa kita hadir untuk mendengarkan kebaikan kajian di sore hari ini. Betul nggak? Itu namanya faragh. Nikmat yang terkadang kita lalaikan, faraghun, waktu luang. Itu nikmat itu. Yang terkadang kita tidak menyadarinya dan bahkan tidak mau menganggapnya sebagai nikmat. Rawahul Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qol nikmatani maqbunun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat. Nabi ingatkan itu. Dua nikmat. Allah sebut itu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terluputkan darinya. Tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Baru tadi saya khutbah Jumat di Jakarta, di kompleks Depdagri, Departemen Dalam Negeri Jakarta tadi. Habis sholat sunnah, saya kedatangan Bapak. Ya, dia ketua DKM, ketua masjid di situ. Kaget saya. Tangannya satu itu nggak bisa digerakkan, disembunyikan. Ada apa, Pak? Qadarullah Ustaz, saya sepekan sebelum Id ketabrak, patah tulang tangan saya ini, Ustaz. Alhamdulillah sudah dioperasi, sudah pasang pen, Ustaz.
baru terasa nikmatnya kesehatan. Ustadz, nggak enak beraktivitas dengan menggunakan satu tangan doang. Tangan kirinya normal, tangan kanannya yang patah. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu. As-sihah, nikmat kesehatan itu Ibu baru terasa dan baru teranggap sebagai nikmat kalau kita udah sakit. Demam, sakit gigi, pengen makan ini, makan itu nggak bisa. Kenapa? Sakit. Subhanallah. Jadi mumpung kita sehat, mari manfaatkan dalam kebaikan. Wa faragh, waktu luang. Kalau kita sudah sibuk Ibu, terkadang terabaikan keluarganya kita. Waktu bersama keluarga sudah berkurang. Waktu untuk Allah pun berkurang. La ilaha illallah. Maka nikmat itu. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi makna hadzal hadits inda qaulihi. Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam hadis ini, nah makna hadis ini dalam firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kemudian mereka akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat tersebut. Wa makna hadza annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'matain. Ibu, ya. Dan maknanya katanya mereka itu adalah orang-orang yang kurang di dalam mensyukuri dua nikmat ini. Ibu, kesehatan dan waktu luang itu nikmat dari Allah. Karena Nabi katakan, nikmatani, dua nikmat. Makanya ada korelasinya dengan apa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak mereka akan ditanya semua tentang kenikmatan tersebut. Di antara kenikmatan yang akan ditanya pada hari kiamat, nikmat kesehatan dan waktu luang. Kamu kemana kan nikmat kesehatan itu? Kamu pakai apa? Ya, nikmat kesehatan itu. Kamu pakai apa waktu luang kamu itu? Kamu pakai apa itu? Makanya Ibu, saya teringat ini terlintas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Apa itu? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang waktunya. Waktu luang itu kan umur. Waktu luang kan itu waktu. Fima afnah, kemana dia habiskan? Wa an jismihi fima belah, tentang fisiknya, kesehatannya. Kemana dia habiskan? Untuk apa dia pakai? Tanya ibu kita semuanya itu. Nikmatan. Dua nikmat kata Nabi SAW yang kebanyakan manusia tertipu, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan dan waktu luang. Nanti jangan sampai nanti kita mau beraktivitas, mau meraih yang bagus-bagus kalau sudah sakit-sakitan. Jangan Ibu. Bahaya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir wa makna hadza annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'matain la yaqumuna biwajihi ma. Mereka itu sangat kurang di dalam menunjukkan rasa syukurnya mereka terhadap dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan waktu luang. Dia nggak tegakkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan nikmat sehat dan waktu luang. Ibu bisa belajar agama, bisa ikut kajian offline dan online, itu kata para ulama nikmatul faragh, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau Allah sibukkan kita, kan nggak mungkin kita bisa hadir offline dan online dari kajian tersebut. Wa man lam yaqumu bihaqqi ma wajaba alaihi fahuwa maqbun. Ini ucapan indah dari Imam Ibnu Katsir. Dan barang siapa yang tidak menegakkan, menunaikan apa yang telah diwajibkan kepadanya, maka itulah orang yang tertipu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka harus betul-betul kita sama-sama perhatikan perkara ini.